Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisvia Janatul Mugni. Saya dari Teknik Elektro Unjani dengan NIM 22111911086. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6 tentang hukum ampere. Mulai ke pembahasannya. Hukum Yosafat merupakan hukum yang umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut memenuhi hukum Yosafat. Namun, kita tidak selalu mudah untuk menentukan kuat medan magnet menggunakan hukum Yosafat. Terkadang terdapat bentuk kawat yang rumit dan oleh karena itu perlu dikaji oleh metode alternatif. Metode tersebut adalah hukum ampere. Pembahasan pertama adalah hukum ampere. Misal, di dalam ruangan terdapat medan magnet dengan B vektor, dan di dalam ruangan tersebut kita buat lintasan tertutup S yang sembarang, maka kita perhatikan elemen dl vektor. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah B vektor. Integral perkalian B vektor dan dl vektor terhadap lintasan tertutup S memenuhi mu0 dikali sigma I. Dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi oleh S. Pembahasan kedua, aplikasi hukum ampere. Untuk memahami hukum ampere, terdapat sejumlah aplikasi seperti A. Kawat lurus panjang. Dalam menerapkan hukum ini, terdapat beberapa langkah standar yang harus dilakukan. Adalah 1. Pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet di berbagai titik lintasan tetap konstan, dan vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan yang membentuk sudut tetap konstan untuk semua elemen lintasan. Yang kedua, cari sigma I atau jumlah total arus yang terdapat di lintasan ampere. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh adalah 1. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, medan magnet menyinggung lintasan. Yang kedua, elemen dl vektor juga menyinggung lintasan. Jadi, pada titik-titik lintasan, B vektor dan dl vektor selalu sejajar sudut theta. Sehingga, B vektor dan dl vektor adalah 0. Maka demikian, B vektor dikali dl vektor adalah BDL. Dan integral lintasan tertutup B vektor dikali dl vektor adalah integral lintasan tertutup BDL. Karena pada tiap titik lintasan besar medan magnet selalu konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Dengan hasil, integral lintasan tertutup BDL sama dengan B dikali 2 kali V kali A. Selanjutnya, kita mencari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Karena jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat dan dialiri arus, maka sigma I sama dengan I. Dengan substitusi persamaan sebelumnya, maka dihasilkan B sama dengan mu0 per 2V dikali I per A. Kemudian, aplikasi selanjutnya adalah solenoid. Solenoid yang kita pakai adalah solenoid ideal, yaitu jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, dan kawat tersebut dialiri arus. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita membuat lintasan ampere, seperti pada gambar. Lintasan ampere tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu integral lintasan tertutup S B vektor kali dl vektor adalah integral 1 B vektor dikali dl vektor ditambah integral 2 B vektor dikali dl vektor ditambah integral 3 B vektor dikali dl vektor ditambah integral 4 B vektor dikali dl vektor. Selanjutnya, mari kita lihat tiap-tiap suku integral. Lintasan 1. Pada lintasan ini, kuat medan magnet adalah 0 karena berada di luar solenoid. Dengan hasil, integral 1 B vektor dikali dl vektor adalah 0. Selanjutnya, lintasan 2. Pada lintasan ini, potongan yang berada di luar solenoid memiliki medan magnet 0, sedangkan potongan yang ada di dalam solenoid luar
memiliki medan magnet yang tegak lurus, sehingga integral 2 B vektor kali dl vektor adalah 0. Selanjutnya, lintasan 3. Pada lintasan ini, B vektor dan dl vektor selalu sejajar dengan sudut theta, sehingga B vektor dan dl vektor adalah 0. Jadi, B vektor dikali dl vektor adalah BDL, sehingga diperoleh integral 3B vektor dikali dl vektor adalah B kali L. Selanjutnya, lintasan 4. Integral pada lintasan 4 sama persis dengan lintasan 2, sehingga hasilnya adalah 0. Dengan demikian, integral pada lintasan tertutup adalah integral lintasan tertutup SB vektor kali dl vektor adalah 0 ditambah 0 ditambah BL ditambah 0 sama dengan BL. Arus total adalah arus yang mengalir pada ruas selenoid sepanjang L. Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Dan salah satu kawat dialiri arus, maka jumlah arus total yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan NLI. Dengan mensubstitusi persamaan sebelumnya, maka dihasilkan B sama dengan mu 0 kali N kali I. Aplikasi selanjutnya adalah toroid. Jika panjang lilitan persatuan panjang adalah N dan arus yang mengalir adalah I, untuk menentukan kuat medan di dalam rongga toroid adalah dengan lintasan ampere yang berbentuk lingkaran. Kita misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K2VR, dan jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2VRN. Sepanjang lintasan ampere, B vektor dan dl vektor selalu sejajar dengan sudut theta, maka B vektor dan dl vektor adalah 0. Jadi B vektor dan D vektor adalah BDL. Jadi integral lintasan tertutup S B vektor kali dl vektor adalah B kali 2VR. Karena jumlah yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma V sama dengan 2 kali V kali R kali N kali I. Dengan mensubstitusi persamaan sebelumnya, maka dapat dihasilkan B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Aplikasi selanjutnya adalah plat tak berhingga. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J ampere meter, kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A pada plat tegak lurus. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang. Kita dapat menentukan arah medan magnet dengan yang dihasilkan oleh arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari mengarah ke aliran arus, dan 4 jari ditekuk dengan mengarah ke arah medan magnet. Kesimpulannya, sehingga arah medan magnet adalah dengan plat sejajar dan tegak lurus arah aliran arus. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan A. Pada elemen lintasan 1 dan 3, medan magnet akan sejajar dengan arah elemen lintasan. B. Pada elemen lintasan 2 dan 4, maka medan magnet akan tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Integral ampere pada lintasan tertutup dapat ditulis sebagai integral lintasan tertutup S B vektor kali dl vektor sama dengan integral 1 B vektor kali dl vektor ditambah integral 2 B vektor kali dl vektor ditambah integral 3 B vektor dikali dl vektor ditambah integral 4 B vektor kali dl vektor. Mari kita hitung tiap-tiap suku integral. Pada elemen lintasan 1 dan 3, B vektor dan dl vektor sejajar dengan sudut theta, sehingga B vektor dan dl vektor adalah 0. Maka dihasilkan B vektor dikali dl vektor sama dengan BDL. B. Pada lintasan 2 dan 4, B vektor dan dl vektor tegak lurus terhadap sudut theta, sehingga B vektor dan dl vektor sama dengan 90 derajat. Maka diperoleh B vektor kali dl vektor sama dengan 0. Dengan demikian, integral lintasan tertutup B vektor kali dl vektor sama dengan integral 1 BDL ditambah integral 3 BDL. Besarnya elemen B pada lintasan 1 dan 3 adalah konstan,
maka dapat dikeluarkan integral dengan hasil integral lintasan tertutup B vektor kali dl vektor adalah 2 kali B kali L. Selanjutnya, kita mencari jumlah arus dalam lintasan ampere. Rapat arus persatuan panjang plat dalam arah tegak lurus adalah J. Karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan J kali L. Dengan mensubstitusi persamaan-persamaan sebelumnya, maka dapat dihasilkan B sama dengan mu 0 dikali J per 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bab 6 mengenai hukum ampere. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipelajari dengan baik oleh kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.